Welcome to English with Mahtum FML. Bagi yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu. Thanks a lot. Kali ini kita akan membahas tentang trik listening yang ke-14, yaitu tentang harapan. Kenali kalimat harapan yang ada di dalam narasi. Biasanya di narasi kedua. Jika kalian bisa memahami narasi yang pertama, maka itu tentunya bagus. Tapi lebih fokus kepada narasi yang kedua. Dengarkan dan fokuskan pada baris yang terakhir dari dialog. Cari kalimat yang berlawanan dengan harapan tersebut, dengan kalimat narasi kedua. Biasanya dia kalimatnya berharap apa? Nah, biasanya kita jawabannya pilihlah jawaban yang kebalikan dari harapan tersebut. Pembahasan soal nomor 1. Jadi ada 10 soal. Nomor 1 yaitu orang pertama bilang, apakah kamu pikir kami bisa mendapatkan tiket untuk konser? Nah, narasi kedua dia bilangnya, I wish there weren't so many people in line in front of us. Saya berharap tidak ada begitu banyak orang di antrian di depan kami. Nah, maksudnya apa? Yaitu jawaban yang paling tepat yaitu the line in front of them is too long. Garis di depan mereka terlalu panjang. Maksudnya garis itu adalah antrian ya, orang-orang yang ngantri. Sehingga kebalikannya. Narasi yang kedua, pembahasan soal yang kedua. Narasi pertama dia bilang, maaf saya tidak memberitahumu tentang tiket parkir. Narasi yang kedua dia bilang, I wish you had told me about it. Saya berharap kamu telah memberitahu saya tentang hal itu. Jadi harapannya memberitahu. Ternyata berarti kebalikannya jawabannya. The woman didn't tell him about the ticket. Berarti wanita tersebut tidak memberitahu tentang tiket tersebut. Selanjutnya pembahasan nomor 3. Soal nomor 3 yaitu narasi pertama dia bilang, apakah kamu melihat jadwal kerja untuk minggu depan? Narasi kedua dia bilang harapannya yaitu I wish I didn't have to work so many hours then. Yaitu saya berharap saya tidak harus bekerja berjam-jam kemudian. Maksud dari kalimat yang ini berarti she is working too many hours next week. Dia bekerja berjam-jam minggu depan. Berarti kan kebalikannya dari narasi kedua. Jawabannya adalah kebalikan dari narasi kedua. Nomor 4 yaitu narasi pertama dia bilang, apakah kamu senang dengan perubahan persyaratan kelulusan, atau apakah kamu suka dengan perubahan persyaratan kelulusan? Nah, yang narasi kedua dia bilang, dia berharap I wish the department had not made the changes. Saya berharap departemen tidak membuat perubahan. Nah, harapannya itu adalah kebalikannya, yaitu she doesn't like the changes. Berarti dia tidak suka perubahan yang dibuat oleh department. Pembahasan selanjutnya yaitu nomor 5. Nomor 5, narasi yang pertama dia bilang, apakah kamu akan pergi ke teater? Apakah kamu akan pergi ke bioskop bersama kami akhir pekan ini? Nah, harapan narasi kedua yaitu I wish I had enough money to go. Saya berharap saya punya cukup uang untuk pergi. Berarti jawaban yang paling tepat yang berkebalikan dengan harapan tersebut yaitu he doesn't have enough money. Dia tidak mempunyai cukup uang sehingga dia tidak bisa pergi. Selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 6. Narasi pertama dia bilang, apakah kamu mendengar bagaimana Harry dalam ujian astronomi? Sekarang narasi kedua dia berharap, he wishes he had studied harder. Saya berharap dia belajar lebih keras. Maksud dari kalimat tersebut yaitu kebalikannya berarti ya, Harry didn't prepare enough for the exam. Berarti Harry tidak cukup mempersiapkan untuk ujiannya. Jadi kebalikannya dari belajar lebih keras. Berarti tidak siap. Pembahasan selanjutnya nomor 7 yaitu narasi pertama dia bilang, apakah kamu memiliki jadwal kelas yang baik pada semester ini? Nah, harapan dari narasi kedua yaitu dia berharap
orang kedua, narasi kedua dia saya berharap bahwasanya tidak perlu mengambil kursus aljabar ini. Saya tidak pandai matematika. Nah, berarti kebalikannya, berarti kan harus mengambil untuk pelajaran algebra atau aljabar ya. The algebra course that she is taking is not her favorite. Jadi pelajaran aljabar ini bukanlah pelajaran favorit dia, tapi harus tetap diambil karena kebalikan dari wish-nya tadi, harapan tadi. Pembahasan soal nomor 8, narasi yang pertama yaitu berkata, apartemenmu berada di lokasi yang sangat bagus. Narasi orang kedua, dia berharap, tapi saya berharap bisa menemukan sesuatu yang lebih murah. Maksudnya apartemen yang lebih murah loh ya. Maksudnya dari laki-laki tersebut apa sih? Maksud dari harapan tersebut apa sih? Berarti jawabannya his apartment is too expensive. Berarti apartemennya terlalu mahal, sehingga dia berharap mendapatkan yang lebih murah. Harapannya yang narasi kedua. Sekarang pembahasan soal yang ke-9. Narasi pertama dia mengatakan, apakah kamu duduk jauh di belakang auditorium? Narasi kedua dia berharap. Dia bilang, saya berharap saya tidak datang terlambat, jadi saya bisa mendapatkan kursi yang lebih baik. Berarti kebalikannya kan? Berarti kebalikan dari kalimat narasi kedua barusan, yaitu he was not early enough, bla bla bla. Dia belum cukup awal untuk duduk di depan. He was not early enough to get a seat at the front. Karena dia datangnya terlambat. Jadi harapannya tidak datang terlambat. Pembahasan soal yang nomor 10 yaitu narasi pertama dia bilang, apakah kamu akan pergi ke pertandingan sepak bola akhir pekan ini? Narasi kedua dia berharap, I wish I could, but I have to work on my psychology paper. Saya berharap bisa, tetapi saya harus mengerjakan makalah sosiologi saya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 ini yaitu he can't attend the game because of his schoolwork, yaitu dia tidak bisa menghadiri permainan karena tugas sekolahnya. Thanks a lot. Bisa kalian share, bagikan kepada teman-teman kalian di sosial media agar bermanfaat. Thank you.